Halo, selamat siang. Mari kita mulai. Semoga sehat semua. Kita lanjut ya materi. Tahu nggak sebenarnya? Bentar, saya mau kasih kisi-kisi dulu. Jadi, nanti ujian itu tuh skalar sama vektor keluar semua ya. Jadi skalar kalian harus bisa semua keluar. Skalar ada, vektor ada. Skalar itu ada uniform, ada non-uniform, ada giant, vektor yang hari ini kita belajar. Terus, jangan lupa nih. Em, kan sebenarnya apa ya, materi sesudah UTS tuh perkaranya tuh perkara ngitung, nggak ada perkara rumus gitu. Jadi nanti kelihatannya ujian tuh kalian nggak buka buku, tapi pakai kalkulator. Nah, jadi skillnya tuh skill kumon sebenarnya masalahnya. Jadi soal-soalnya nanti saya ini ya, apa namanya jadi minggu hari ini tuh kita ngebahas. Nanti saya kasih tugas. Tugas tuh ada penilaian yang kalian harus penuhi, tapi itu soalnya soal semester pertengahan semester yang lalu, tapi harus diisi buat biar dapat nilai. Nah, jadi hari ini tuh saya ngejelasin vektor. Minggu depan kita kuis atau latihan soal, ya. Sebelum UTS, oke? Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita mulai nih. Aduh, tapi mau ngapain nih? Oke, vektor ya. Jadi ujian gitu ya. Nah, vektor itu tidak sesusah itu, Ai. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan kecuali kalau kalian orangnya nggak telitian sama nggak jago pakai kalkulator. Jadi nanti tuh kalian bekalnya tuh motret sama kalkulator. Nggak ada open book karena nggak ada rumus. Apa emang rumusnya? Nggak ada. Oke ya, sekarang masuk. Langsung tanya ya kalau nggak ngerti. Oke, udah. Ben- eh, pokoknya langsung aja. Pokoknya saya mau UAS bagus. Vektor. Kan kita udah belajar skalar ya. Skalar gitulah ya. Vektor gimana? Vektor ternyata nggak sesusah itu juga gitu. Bedanya kalau vektor, datanya itu blok data, bukan per sampel. Nanti ada codebooknya. Ya, kalau kalian baca di sini ya. Nanti saya jelaskan dengan cara yang berbeda, jadi kalian lebih gampang. Jadi, tapi ini termsnya gitu ya. Jadi, kita tuh bukan skalar, tapi vektor. Vektor itu kan kumpulan data. Jadi, kalau sebelumnya kan encodingnya per sampel. Misalnya datanya 3,8 minus 2,1 gitu kan. Kalau vektor enggak gitu. Ada beberapa nilai yang disatuin. Terus nanti kita punya map encoder, namanya codebook. Ada kumpulan code word. Code word, setiap code word merepresentasikan satu nilai. Which is, ini tuh sama aja kayak sebelum-sebelumnya gitu. Kayak kita punya kategori, punya rentang nilai, punya 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 apa ya? Punya apa ya kan cakupan gitu. Kayak aritmetik misalnya kita tahu dia masuknya di sebelah mana sih? Gitu aja sebenarnya prinsipnya sama, cuman nih sekarang vektor. Nah, udah ya. Vektor itu bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi. Which is ini tuh simple aja, jadi makanya nggak ada rumus. Kalau 2 dimensi tuh kita punya X sama Y kan. Berarti kan kita punya bidang lah katakan gitu. Gitu aja sebenarnya. Jadi nanti si datanya itu tuh koordinat. Kebayang nggak sih kalian koordinat aja gitu. Jadi ada X1, misalnya Y1, terus X2, Y2. Berarti kan kalian kebayangkan kalau kayak gini, datanya apa? Misalnya 2 dimensi. Bisa apa aja kan? Bisa misalnya lokasi GPS, bisa misalnya gambar, bisa video, bisa, ya kan gambar bisa pixel, terus bisa misalnya, ya bisa aja misalnya kita punya data gitu ya. Misalnya X-nya itu misalnya gaji, Y-nya itu umur, atau Y-nya itu spending. Oke kan? Nggak ada masalah kan dengan 2 dimensi kan? Ini gampang, gampang lah pokoknya udahlah. Outcome tuh mesti A semua lah. Kalau enggak udah deh. Kalau mau susah, susah kuliah lain lah. Outcome tuh udah nggak susah lah ya. Harus A ya. Awas tuh.
Nah, kalau 3 dimensi itu berarti kan ada X, Y sama Z kan. Jadi datanya apa? Datanya ya ruang. Kalau ini kan 2 dimensi, titik kan. Kalau ini ya bidang gitu. Jadi ya pokoknya 3 dimensi aja. Misalnya saya punya di sini ya. Saya punya objek ada di sini gitu. Misalnya saya punya titik gitu. Dia di sini, X, Z-nya di sini. Nggak pandai gambar saya, tapi gini misalnya. Nah, ini ada objek gitu di sini. Warnanya beda dong. Nah, saya punya objek misalnya di sini nih. Nah, nanti 3 dimensi itu X, Y, Z. Gitu aja gitu. Oke ya, clear ya. Crystal clear ya. Awas ya kalau nggak ada, kalau nggak jelas langsung tanya. Dah, sekarang kalau misalnya kita punya gambar, vektornya itu gimana? Nah, biasanya dibagi jadi blok-blok berukuran tertentu. Kayak misalnya kayak gini ya. Nih, kayak misalnya 2 kali 1. Ini kan 2 kali 1 nih. 1 kali 2 sih sebenarnya. 1 baris 2 kolom kan. Bisa begini. Bisa begini. Gitu kan. Bisa begini. Terserah gitu. Kita boleh bikin vektor mau kayak gimana. Intinya, dia mewakili sekumpulan data. Alright? Oke. Singkat cerita. Ini bla-blanya ya. Codebook itu berarti acuan. Si codebook itu kalau di yang sebelum-sebelumnya tuh rentang nilai. Nah, nanti encoding tuh dapetnya indeks, tapi dia bukan representasi binernya. Nah, si encoder sama decoder tuh punya acuan codebook yang sama. Ya iyalah, kan sama aja kayak misalnya kalian punya kamus dari bahasa Indonesia ke bahasa Rusia, Rusia ke bahasa Indonesia. Itu kan biasanya satu kamus kan maksudnya. Atau ya 2 tapi ya gitu harus balik lagi dong gitu kan ya. Kayak gitu aja. Dah. Sampai sini kalau kalian lihat ya bikin codebook gimana? Kita punya input. Inputnya apa? Kayak yang tadi saya bilang data. Datanya apa, Bu? Terserah, mau gambar, mau koordinat peta, mau data statistik, mau data, misalnya data suhu, data transaksi, bla apapun gitu ya. Itu bisa kita jadiin. Dah, kita jadiin vektor. Kalau udah dijadiin vektor, ini kita jadiin codebook. Codebook itu sebenarnya range nilai, dikasih indeks lah. Kayak misalnya indeks 0 range-nya berapa, indeks 1 range-nya berapa, dan seterusnya. Nanti proses decoder dibalik, lihat indeksnya, dia masuk ke codebook yang mana. Baru kita dapat nilai yang pertama. Makanya yang awal gitu. Nanti ada pembulatan lah atau apa gitu. Sampai sini ada clear? Ini berapa orang sih? Clear ya? Oke. Gampang tahu beneran, ini mah gampang. Udah? Oke. Sekarang kalau nggak bisa digeser, ntar lo view dulu. View, exit, kita view lagi. Ini. Nah, sekarang algoritma LBG ini nanti akan ada di ujian. LBG itu adalah kita harus bikin codebook. Codebook itu adalah centroid. Nanti kita kasih nama si centroidnya itu dengan suatu indeks. Dia akan menghitung rata-rata vektor yang mengacu ke si centroid itu. Terus nanti tuh ini berulang gitu. Jadi si centroidnya tuh pindah-pindah. Ingat nggak yang kemarin? Yang minggu lalu yang Giant. Giant itu kan, kalian ingat nggak kayak yang ada tangga ngitung M itu? Si si M-nya itu kan berubah, yang baru berubah menurut M yang sebelumnya sama acuan sebelumnya kan. Terus geser kan. Itu tujuannya apa? Untuk mendekati nilainya semakin presisi gitu. Ini juga gitu gitu. Jadi sebenarnya dalam dalam ilmu pengetahuanan itu semuanya tuh nyambung sana ke sini gitu. Jadi kalau misalnya kalian kuliah ya, saya ada prinsip-prinsip ini. Nanti sebenarnya di kuliah lain itu apa ya engineering ya, itu tuh ada lagi pasti gitu gitu. Jadi logiknya pasti sama. Ini kalau kalian lihat ini kan nggak ngerti kan apa sih maksudnya gitu ya. Sebenarnya nanti ada kita bikin codebook tuh ada teknik-teknik tapi nggak dibahas dianggapnya udah ada gitu ya. Dah, sekarang gini dulu. Kita lihat dulu.
Oke deh, sekarang contohnya gimana sih, Bu? Gini contoh. Kita punya data nih. Datanya vektor. Vektornya tuh 2 kali 1 atau 1 kali 2 whatever lah ya. Pokoknya ini 2 nilai. Ini kan sebenarnya bisa kita anggap XY kan. Bener nggak? Atau apapun lah, misalnya umur sama tekanan darah, anything lah. Pokoknya ini sepasang nilai aja. Kalau di Python, di struktur data tuh list, bukan list. Kalau cuma 2 tuh berarti ada satu tipe data lagi. Jadi kayak gini ya, kayak kayak gini strukturnya. Nah, di soal itu biasanya udah dikasih nih centroidnya atau codebooknya. Ini tuh istilahnya dia itu namanya codebook. Ini tuh sebenarnya bisa disederhanakan lagi. Nanti saya jelasin ya. Nah, si codebook itu punya indeks 1 sampai 4. Indeks 1 sampai 4 itu nilai-nilainya. Kok segini sih, Bu? Gitu. Oke. Ya udah dikasih, pokoknya begini gitu. Ini soalnya kayak gini. Oke. Terima dulu, terima dulu. Dah, datanya itu, codebooknya udah oke. Sekarang gimana processingnya? Sekarang gini, ini tabelnya. Kalian perhatiin deh. Ini kan data ya, yang dikasih tadi kan. Ada 5691 4441. Ini could be anything, bisa posisi pixel, bisa apa. Ini adalah apa? Si centroid-centroidnya. Nah, si C1 isinya apa? Berapa sampai berapa itu codebooknya. Codebook itu dibikin. Anggap kita udah dikasih. Jadi kita tahu, oh C1 tuh 45 sampai 50, C2 45 sampai sekian, C3. Nah, 1 2 3 ini adalah indeksnya. C1, C2, C3, C4. Ini angka ini tuh adalah range-nya. Kalau saya boleh bilang. Lah, terus ini yang dihitung apa? Nah, yang saya bilang ke kalian. Sebenarnya kom tuh kemampuan. Kalian tuh bisa nggak sih pakai ini deh. Saran saya ya, nanti pas ujian, sebelum ujian tuh kalian belajar cara pakai kalkulator deh. Kalau saya soalnya nggak bisa pakai kalkulator, misalnya gini. Gimana caranya kita ngitung pakai kalkulator tuh ada dikurang, dikuadratin, ditambah, dikurang, dikuadratin lagi, terus dibagi 2. Itu tuh saya nggak bisa, pasti satu-satu. Jadi dikurang dulu, dikuadrat, catat. Terus dikurang, dikuadrat, catat, jumlahin, catat. Bagi 2, catat gitu loh. Nah, kalau kalian bisa memaksimalkan kemampuan memakai kalkulator tuh akan sangat berguna. Karena itu prinsipnya cuma ngitung jarak. Jadi kalau kalian lihat, ini semua vektornya kan XY kan. Nah, anggaplah si C1, C2, emang iya, C1, C2, C3 itu adalah koordinat juga. Kalian lihat bahwa nilai X-nya itu dikurangin selisihnya dengan ya selisih X input sama X yang di C centroid ini dikurangin, dikuadratin, ditambah selisih Y-nya dikuadratin, dibagi 2. Hasilnya berapa? Gampang nggak? Rumus nggak? Enggak. Ini teh rumus apa? Euclidean distance. Ini mah udah standar gitu. Kalau kalian kita mau ngitung jarak dari satu titik ke titik lain koordinat, ya udah hitung selisih X sama Y-nya. Dikuadratin selisihnya, ditambah, terus dibagi 2. Itu tuh jarak rata-ratanya. Dah sampai situ? Nanti saya detailin ya. Nah, sekarang, nah terus maksudnya apa Bu? Indeksnya. Kan kita suruh cari indeksnya toh. Indeks itu apa? C2. Kenapa C2? Karena kita kan mau cari jarak antara XY sama si uh, si centroid ini kan. Yang paling kecil itu menjadi indeks yang diberikan kepada input ini. Kalau misalnya dia nggak ngerti, langsung tanya. Jadi ini tuh kalian hitung ya, saya nggak mau ngitungin. Kalian hitung. Nah, yang terkecil nilainya, maka itu adalah indeksnya si input ini. Pusing dong, pusing kan? Sekarang saya mau cari cara menjelaskan yang berbeda. Kalian udah belajar machine learning belum sih? Kalian udah belajar machine learning nggak? Pernah dengar Cummins nggak? Pernah Bu, Rafli, Cummins gimana cara kerjanya, Mi? Raf, duh lupa lagi Bu. oke. Bagus lah, tapi udah ngasih tahu. Oke, Raf. Saya jelasin ya. Gini, sekarang gini. Tunggu. Jadi, sekarang kalian mikirinnya,
jangan codebook lah. Pikirin gini, ini adalah kan tadi kan data-data kalian ya. Data-data kalian itu adalah titik-titik ini loh, titik-titik ini. Jadi kayak tadi, kalau saya boleh gambarin lagi, kita kan tadi punya data nih, oke? Misalnya kita punya, oke, data gue ada di sini, ada di sini, ada di sini, gitu ya. Datanya yang tadi. Sesuaiin aja sama koordinat. Kalau yang kayak tadi, misalnya datanya berapa? 45, 54, berapa gitu ya. Itu masukin aja ke situ gitu. Ini X-nya atau ini Y-nya gitu. Tadi kebayang nggak? Jadi kalian bisa nggak ngebayangin ngeplot data ini, ngeplot data input ini 5691 tuh jadi 56 tuh X-nya, 91 Y-nya. Kebayang nggak di plotting gitu? Kebayang dong. Nah, si ini, code vector ini, yang ada di dalam codebook itu adalah titik-titik yang kita taruh di dalam representasi ini gitu. Jadi saya bilang, oke nih C1 gitu ya. Ini C2. Kalau kalian mau plotting beneran boleh lah. Tapi ini kan saya ngejelasin aja. C4. Sampai sini kebayang nggak? Nah, kan tadi saya bilang, ini si codebook ini dikasih kan. Sebenarnya kita bisa bikin kan. Worst lagi tuh kita bisa ngarang, ngarang aja random gitu. Tinggal mau bikin berapa centroid, mau bikin berapa indeks, taruh aja di sini gitu. Terus ngapain? Nah, terus yang kita lakukan adalah kayak gini, kayak di Kamins. Kamins itu kenapa namanya Kamins? K itu jumlah centroidnya, mins itu rata-rata jaraknya. Jadi kalau kalian lihat, ini tuh kalau misalnya prinsipnya begini. Prinsipnya Kamins itu adalah dia akan bikin sentro. Dia tuh kan clustering ya. Clustering itu kita mengelompokkan data kan. Ngelompokin data berarti kita nyari data-data yang mirip, bener nggak? Mirip itu berarti deketan. Iya nggak? Kalau kalau di gini. Jadi kayak misalnya kalian juga main, kalau ngegeng kan kalian misalnya, oh yang suka main basket, ngegeng, main-main basket. Yang suka main mole, ngegeng gitu kan. Mereka interestnya deket gitu. Kalau di data itu kan lokasinya deket dong gitu. Nah, setiap data yang dekat itu kan punya kerapatan massa. Ini tuh kayak ini centroid 1, ini centroid 2, ini centroid 3 kan. Itu kan jadi di setiap keramaian data atau crowd data itu tuh ada pusat masanya kan. Kayak misalnya kalian belajar fisika, ada misalnya benda pejal nih. Kalau bola kan simetri itu. Berarti titik pusatnya di tengah kan. Kalau batu misalnya bentuknya nggak beraturan, bisa dihitung juga kan masanya di mana. Tergantung kerapatannya, kesetimbangannya di mana gitu, kebayang. Nah, seperti Kamins, ya Kamins itu kan contohnya macam-macam ya. Saya tunjukin yang ini. Nih, contohnya begini. Saya boleh nggak kasih contoh? Misalnya, contoh pertama adalah gini. Kalau misalnya kalian milih partai politik, yang kalian lihat apa? Aspirasinya kan, misalnya milih calon presiden. Oh, gue pengen dia dari partai A misalnya. Misalnya Republik sama Demokrat kalau di Amerika. Yang mana nih yang lebih mewakili gue gitu, yang lebih deket ke aspirasi gue. Kayak misalnya, oke, kalau Republik malah misalnya lebih memperjuangkan nilai-nilai ini, misalnya apa, demokrasi, anak dan ibu, emansipasi, bla gitu kan. Itu kan jarak secara nilai. Sekarang saya kasih contoh yang misalnya lebih gampang lagi. Katakan gini, di sini tuh ada populasi orang gitu ya. Ini kan sebenarnya data ini kan bisa populasi, bisa kerapatan, bisa kemacetan, bisa suhu, bisa kedalaman laut, anything kan berarti kan. Nah, sampai sini kebayangkan kalian ada data ini ya. Data ini ada data nih. Datanya bentuknya vektor. Vektornya X, Y gitu ya. Dah. Nah, udah gitu kita bikin centroid nih. Centroid itu codebook kan. Codebook ada code vektornya. Kita bikinnya dua aja. Misalnya di C1, ini C2. Naruhnya gimana? Kalau di Kamins, naruhnya random tau. Cuman kita mesti bilang K-nya berapa gitu. Kayak misalnya, saya punya data kayak gini nih. Mau saya bagi, clustering jadi dua. Bisa nggak? Kayak misalnya kita, saya punya data eh, penduduk Bandung nih, mau saya clustering berdasarkan lokasi atau berdasarkan umur atau berdasarkan pendapatan. Mau berapa jenis gitu. 3 deh itu. Nah ini kan kalau saya kita mau clustering, bisa aja misalnya kalau di clustering jadi 2 kan harusnya begini ya. Kalau saya di clustering jadi 3,
barangkali begini kan jadinya. Barangkali begini. Gitu ya. Kalau jadi 4, mungkin begini gitu. Nggak tahu lah. Pokoknya sebenarnya bisa. Tapi kalau di Cummins itu ada rumus namanya elbow. Kita bisa tahu berapa klaster maksimum kalau kita punya data. Itu bisa diklasifikasi jadi berapa optimalnya. Dah, sampai situ oke ya? Dah. Sekarang kita taruh C1-nya. Ingat nggak tadi di catatan yang di itu bilang kan, kamu harus update code vektornya berdasarkan vektor-vektor yang terdaftar di indeks dia gitu. Maksudnya apa? Maksudnya gini, katakan di populasi orang. Terus kita mau buka Indomaret nih. Atau kita jualan cilok lah. Kita punya taruh di sini gitu. Ini kan jauh dari keramaian kan. Nah, dari sini tuh kita bisa tahu misalnya, oh, di sini kok sepi ya. Orang tuh sebenarnya kayak kalau kesanaan dikit lebih rame deh. Soalnya orang pada kesana gitu. Di situ ada sekolah atau mungkin ada pasar atau ada masjid. Nah, nanti si sentroid-sentroid ini akan bergerak mengikuti letak dari data-data yang ada. Kebayang nggak? Nah, itulah saat kita mengupdate C1, mengupdate sentroid ini. Kalian perhatiin, di awal kan masih hijau kan? Nah, sekarang mulai nih, dihitung lah. Tabel tadi ingat nggak tabel yang ini? Tabel yang ini, itu ngapain? Tabel yang ini adalah menghitung jarak setiap orang atau setiap penduduk atau rumah penduduk ke posisi Alfamart atau Indomaret terdekat. Cara ngitungnya pakai ini, Euclidean distance ini gitu. Nah, biar kalian nggak lupa, jadi kalau misalnya selalu lah ya gitu ya, dioptimasi algoritma data, struktur gitu-gitu, pasti kan kalau kita ngitung jarak itu kan kalau nggak pakai Euclidean, itu pakai Manhattan kan? Manhattan lagi. Manhattan. Jadi kalau kalian lihat deh, nih, kalau misalnya kita punya gini, Manhattan distance tuh, kalau kita ngitung Euclidean itu kan jarak dua titik A sama B. Itu kan garis aja kan. Yang kita pakai tuh sekarang itu gitu. Jadi selisih X, selisih Y dikuadratin dibagi 2. Itu jarak Euclideannya. Kalau Manhattan tuh kayak gini tuh, kayak yang biru sama yang hijau ini. Dia lebih detail kalau misalnya kayak misalnya zonasi gitu. Zonasi, jangan zonasi lah. Zonasi mah masuknya masih kayak misalnya rute lah gitu. Misalnya kalian dari sini, dari rumah kosan ke Teli kan nggak mungkin lurus ya. Misalnya saya dari sini ke Jakarta nggak mungkin lurus kan, ada beloknya kan. Nah, itu pakai Manhattan gitu. Cari jarak terpendek. Tapi ini tuh udah rumus yang udahlah rumus yang udah pasti tahu gitu. Nah, ini tuh kita hitung jaraknya. Jadi di awal si C1 ini nanti C1 akan menghitung jaraknya dia terhadap semua titik. Nah, yang paling deket itu jadi gengnya dia gitu. Kebayang nggak? Jadi titik-titik yang deket sama dia, lebih deket daripada ke C2 jadi gengnya dia, yang lebih deket ke C2 jadi gengnya C2. Kebayang? As simple as that gitu. Jadi prosesnya kalau kalian lihat di sini, ya gitu kan, misalnya X sama Y itu posisinya di mana? Dia paling deket kemana? C1, C2, C3, atau C4. Paling dekat berarti nilainya yang paling kecil. Kalau dia paling dekat, kayak kalian misalnya mau pemilu lah, TPS yang terdekat deh gitu ya udah gue berarti ke sono gitu. Kalau dihitung secara Euclidean distance gue paling deket berarti gue masuknya ke dia gitu. Sampai situ oke ya. Nah, terus kenapa harus diupdate? Karena kita mau mendetailkan atau mendapatkan hasil yang paling optimal. Maksudnya kita sampai nemu titik kesetimbangannya gitu. Sentroid itu benar-benar di tengah. Oke, sekarang diupdate kan? Ini kan pindah tempat kan? Tapi kalian lihat gak? Ini udah mulai terpecah kan? Merah sama biru. Yang biru deket ke C2, yang merah deket ke C1. Nah, terus mereka hitung lagi nih gitu. Ngitungnya ke semua lagi nggak, Bu? Enggak. Ngitungnya ke yang tadi sudah terdaftar sama dia gitu. Tadi lu yang masuk geng gue mana aja gitu. Kalau kalau di yang ini ya, di contoh yang kalau yang ini ya, kalau contoh yang apa namanya tadi, yang code word code book itu ya. Dah.
Dihitung lagi nih. Nah, terus nanti dia berarti kan dihitung tuh dari yang paling deket sama dia, tengahnya di mana? Lah geserlah dia ke sini kan, si C1. C2 juga cari. Dia dari semua yang tadi dia sudah terdaftar ke dia, gue tengah-tengahnya kira-kira di mana itu kalau dihitung dia bakal ada di sini. Kalian bisa lihat nggak? Sekarang ini pindah ke sini kan. C1 di sini, C2 di sini kan. Saya itu udah uploadnya video top minggu lalu belum sih? Kayaknya lupa loh. Harus saya edit sekalian deh. Biar kalian bisa nonton lagi. Lupa. Gitu ya? Oke nggak? Udah ya, sampai sini kan berarti lihat deh. Merah sama birunya beda, udah beda ini kan, udah beda beda bentuk lagi kan. Androidnya pun berpindah kan. Kenapa? Karena dia terus mendekati vektor-vektor yang dekat sama dia. Nah, dia pengen ada di tengah-tengah vektor yang terdekat sama dia. Jadi kayak kita, gue kayaknya kalau geser lagi dikit, gue pelanggan gue tambah banyak nih gitu. Indomaret tuh kayaknya sebelah sini nih, cocoknya nih, titik ini paling deket dari semua posisi penduduk gitu. Deket dari mana-mana gitu. Dah, sampai sini make sense nggak? Make sense dong. Nah, udah kan dari sini berarti kita update lagi nih gitu. Nah, harusnya kalau dari posisi ini pantesnya tuh oke, berarti kan ini kalau di sini ya, kalau dilihat yang ini dia masih di sini ya, kayak tengahnya. Tapi kalau kalau lihat dari posisi yang ini X-nya itu berarti oke lah sebelah sini gitu ya. Nah, kalau kita hitung lagi, ini kan jadi lebih begini kan? Bener nggak? Makanya jadi gini kan? Jadi misahnya udah bukan bukan diagonal lagi, tapi udah gini, beda lah gitu ya, udah bisa. Hitung lagi. Dari situ tengahnya di mana? Berarti ini kalau di sini tengahnya pindah ke sini, pindahin ke sini, ini tengahnya pindahin ke sini gitu. Sehingga dapat hasil akhirnya adalah yang ini. Sampai sini kebayang nggak? Jadi si 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 sentroid itu selalu bergeser mendekati kerumunannya. Kenapa coba disebutnya sentroid? Karena di center kan. Kenapa dia tahu ada di tengah? Karena dia hitung rata-ratanya. Gue harus berada di rata-rata pusat antara selisih gue dengan titik-titik yang ada di sekeliling gue. Kebayang nggak? Jadi kayak kalian misalnya lagi meeting nih. Gimana caranya kalian tuh ada di tengah-tengah orang-orang yang datang meeting gitu. Itu tuh berarti mencari sentroid atau titik tengahnya gitu. Make sense nggak? Udah sampai situ ngerti kan berarti? Oke ya. Berarti kan gak ada yang susah toh. Ini tuh gak ada yang susah kecuali kumon kan. Maksudnya kecuali calculatorization kan. Tahu nggak? Saya kemarin bikin soal UAS pakai apa coba? Saya lo yang bikin loh. Tapi udah di close filenya tadi takut kebuka. Beberapa saya yang bikin sih. Bisa aja saya yang bikin semua. Tapi biar yang dosen lain juga bikin soal lah. Saya bikin pakai apa soalnya? Pakai ChatGPT. Ngaco dia. Jadi saya bikin lagi soalnya, saya kotret, terus saya menggunakan dia untuk ngecek nilai saya takut salah. Karena saya tuh jelek banget di hitung-hitung kalkulator. Nah, saya kebayang, kalian UAS tuh bakalan ribet itu ngitung di kalkulator ngabisin waktu banyak. Jadi kalau teorinya gampang, semuanya berulang, semuanya gitu-gitu aja. Tapi janganlah sampai tersalahkan dalam berhitungnya. Jadi nih, ini tolong belajar gimana caranya. Bacanya dilihat di YouTube aja pakai kalkulator tuh ngitung ini gimana sih caranya nyimpen memori biar ini tambah terus gitu sekali jadi gitu. Nggak ngerti. Ya, udah sampai sini udah. Lihat, sekarang kan udah dapat ya. Sekarang kan berarti kita hitung dari sini kan kita tahu berarti setiap input vektor itu dekatnya ke siapa. Setiap orang posisi rumah XY-nya atau setiap anak ini sekolah yang paling dekat sama dia yang mana? Ya udah, yang datanya terkecil masuklah ke dia. Dapatlah ini kan. Terus harus diupdate. Ngupdate-nya gimana? Ya hitung lagi semuanya yang terdaftar. Nanti saya tunjukin. Nah, ini tugas ya. Tugasnya nanti aja. Karena kalian saya kasih soal yang lain dulu. Oke? Udah sampai sini udah ngerti? Udah kan ini selesai tahu? Udah tuh. Udah.
udah ya libur, kita udah selesai slide-nya gitu. Enggak sih, bohong. Sekarang berarti taruh, saya tadi udah nyiapin. Sekarang gini. Oh ya, saya mau kasih dulu ini. Kamu belajar dari sini, oke? Saya sudah menyiapkan chat GPT-nya. Bahan kuliah. Apa sih hari ini? Vektor. eh, kuan- namanya vektor quantization. Ya. Ya, slide-nya nggak lengkap, jadi saya nyuruh dia untuk merapikan. Oke, salah, salah link, sorry sorry. Nah, itu yang Jayan nanti. Sorry. Ini salah bro. Remote. Kenapa nggak bisa? Sabar. Kenapa sih nggak bisa di-share? Bisa loading gitu? Oh, bisa. Dah. Sekarang kita lihat. Oke. Sekarang ini ya. Tadi kan saya suruh ya. Ini kan kalian PR-nya ini. How do I hide this? Oke. Tapi PR-nya nggak usah. Saya kasih PR yang lain yang buat penilaian ya. Nih, saya nyuruh si ChatGPT. Nih ya, persis kayak gini. Terus berarti kan kalau kalau saya kan dapat soal kayak gini, berarti lihat kita codebooknya berukuran 4. Artinya apa? Artinya apa? Artinya kita punya 4 sentroid kan. C1, C2, C3, C4. Oke? Sip. Citra yang akan dikuantisasi merupakan citra 8 bit per pixel. Berarti setiap pixel 8 bit. Oke. Dibagi ke dalam 2 kali 1 buah blok pixel dengan nilai per pixelnya adalah sebagai berikut. Jadi setiap pixel ini 8 bit ya. Tapi ini sebenarnya nggak terlalu nggak dihitung sih. Nah, sekarang cara kalian ngebagi gimana? Sebenarnya boleh-boleh aja sih, terserah. Saya kalian mau bikin 4 gitu, tapi itu jadi dimensinya loh. Eh, kalau saya gini, gitu ya. Saya ngambilnya gini, datanya begini. Tuh. Oke. Sebenarnya ini memang bisa data pixel, bisa warna, tapi kalau lebih make sense itu kan contoh yang kayak koordinat gitu ya. Kalau saya ngebaginya gini. Nah, berantem sama ChatGPT karena dia ngebaginya begini si ChatGPT. Tapi sebenarnya bisa juga sih tampaknya si ChatGPT ngebaginya begini tuh. 100 sama 115, 100 sama 140, 65 sama 70 kata dia. Terus 70 sampai 80, 9, dia gini loh kalau si ChatGPT gini, saya nggak mau. Jadi sama saya diomelin, nggak mau itu, saya maunya gini boleh nggak? Nih, kenapa gak gini? Saya maunya gini. Anda benar katanya. Oh, lumah. Dah, sampai sini clear clear nggak ngebaginya? Bisa kan? Oke. Lanjutnya codebook awalnya mana? Codebook awal ini dapat dari mana? Di given ya, biasanya dikasih. Tapi kalau di comments ngarang, which is sebenarnya nggak apa-apa juga loh. Cuman sebenarnya bagusnya ya,
dia tuh ada di antara mereka-mereka ini. Jadi kayak misalnya gini, saya kalian mau bikin Indomaret nih di wilayah kelurahan kalian. Iya, jangan di kota lain gitu, kejauhan gitu, bener nggak? Kebayang nggak? Jadi sebenarnya bisa random, tapi range nilainya jangan jauh-jauh dari distribusi data yang udah ada. Nah, anggap udah dikasih ya. Ini C1, C2, C3-nya udah dikasih. Sampai sini kebayang, udah oke. Jadi kayak kita naruh, oke, gue udah tahu nih, ini sekacamatan atau sekelurahannya segini, kita taruh random deh, Indomaret gitu. Ini C1, Centroid 1, Centroid 2, Centroid 3, Centroid 4. Terus berikutnya ngapain? Berikutnya, hitunglah jarak semua data ini terhadap Centroid. Centroid yang paling dekat itulah Centroid kita bergabung kepada dirinya gitu. Jadi, TPS terdekat adalah tempat kita melakukan pemilihan, menyoblos pemilu. Jadi contoh, blok 100-100 nih yang ini kan, hitung jaraknya ke Centroid 1, dapat 10. Ke Centroid 2, 36,06. Dan seterusnya gitu. Saya clear dulu ya, biar saya geser. Nah, kalian bisa lihat nggak di sini? Ini pakai Euclidean kan? Untuk blok yang 100-100, dia paling dekat ke siapa? Ini kan, berarti dia masuk ke Centroid pertama kan? Sampai sini oke nggak? Gampang nggak? Tapi yang nggak gampang, itu ngitung ini. Ini kalian belajar, kalau saya susah nih, kalau saya pasti dihitung satu-satu, terus udah dikalkulatorin. Bisa nggak sih sekali jalan kayak misalnya, ini dikurangin, dikuadratin, terus dikuadratin, terus diakarin bareng. Jadi cepet ngitungnya tek 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 gitu loh, nggak? Ini catat, ini catat. Nggak tahu lah, makanya dulu saya seneng selalu pakai Excel. Kalau pakai Excel pakai coding tuh karena nggak bisa pakai kalkulator, itu manual sekalian gitu. Ya, jadi itu hint dari saya, belajar kalkulator. Oke. Dah, udah dong. Berarti blok 1 udah. Blok 2 dia ada di mana? Paling kecil. Blok 2 dia paling dekat ke Centroid 2. Blok 3 dekat ke Centroid 3. Blok 4 dekat ke Centroid 1. Bu, boleh nggak? Ke Centroid 3 deh. Bu, boleh nggak ada data yang centroidnya sama? Ya boleh lah, orang misalnya satu Indomaret emang yang punya cuman yang datang itu cuma satu, kan pasti ada banyak. Satu data, misalnya satu code word itu bisa mewakili banyak data kan ya, jadi boleh aja gitu. Dah? Sampai sini oke? Sampai sini oke ya? Nah, kayak kalau saya datanya sama persis sama code blocknya, ya berarti dia masuk sama code vektornya, berarti dia masuk ke centroid itu gitu. Nah, sekarang cara memperbaharuinya. Cara memperbaharuinya adalah hitung rata-rata. Jadi kayak kita tadi nih, udah nih ya, kita misalnya jadi Indomaret. Terus kita tahu rumah-rumah mana aja yang belanja ke kita. Nah, sekarang kita hitung rata-rata posisi kita terhadap posisi rumah yang tadi terdaftar ke posisi kita, rata-ratanya. Artinya apa? Kita tuh mau cari tengah-tengahnya supaya gue lebih deket lagi sama mereka gitu. Jadi misalnya kalian bayang nggak sih, misalnya gini, saya punya Centroid nih, ini C1. Terus saya tuh punya data ini data ini sama data ini. Gitu. Saya punya C2 di sini. Gitu ya. C2. Nah, si data biru ini kan nggak mungkin tergabung ke C2 dong, jauh dong. Kalau secara tampilan aja udah kejauhan. Berarti kan dia pasti dua-duanya masuk C1 kan. Tapi si C1 ini belum di tengah-tengah. Jadi dia akan menghitung jarak dia rata-rata terhadap si data yang ini sama rata-rata terhadap yang ini. Sehingga dia nanti bakalan mendapat posisi di sini, di tengah-tengah. Jadi dia di sini posisinya. Kebayang nggak sih? As simple as that lah gitu. Kalau dia misalnya C2, Bu, C2 punya, tapi dia cuma punya satu anggota doang di sini gitu. Ya udah, berarti dia nggak usah diupdate, orang emang di situ gitu. Mau kemana lagi? Ya udah gitu.
Oke, nah berarti kan hitung rata-rata dari blok-blok yang dipetakan ke masing-masing konvektor. Si C1 itu dulu anggotanya tuh si ini kan berdua. Ya udah si berdua ini dijumlahin X-nya, dijumlahin Y-nya, dibagi 2. Nah, itu jadi titik tengahnya dia gitu. Itu untuk posisi ini kan C1. Ini C2. C2 itu punya 2 anggota yang deket sama dia. Hitunglah rata-ratanya, dapat ini. Kalau saja cuma ada 1, ya udah, nggak usah berubah apa-apa, tetap aja gitu. Gampang nggak? Udah, cuman gitu loh, UAS loh. Udah mau susah apa lagi sih? Gak ada yang susah. Mungkin yang paling susah tuh Jayang. Nah, sekarang pertanyaannya balik lagi ke sini. Kapan kita harus berhenti melakukan iterasi? Kan ini kan dia geser-geser sentroid kan, mau sampai kapan? Nah, cara membatasi selalu ya, kalau kalian misalnya ngerjain engineering, misalnya apa, machine learning kan ada epoch tuh, mau berapa epoch misalnya, ya sampai datanya tuh udah nggak ada improve lagi gitu. Kayak misalnya datanya masih, kalau misalnya datanya masih gini naik, ya udah masih improve, tapi kalau begitu datanya udah kayaknya udah nggak ada progress nih gitu, ya udah berhenti lah gitu. Berarti di titik ini kita harus udah berhenti gitu, karena udah nggak mungkin lagi nambah. Nah, ya, biasanya cara kita menghentikan iterasi itu ada 2. Satu, berdasarkan mau berapa lama. Misalnya 10 epoch aja terus berhenti gitu. Atau kita punya acuan, kayak misalnya deltanya atau errornya gitu ya. Kalau misalnya akurasinya nggak nambah, errornya nggak berkurang, ya udah berhenti aja gitu setelah sekian iterasi. Kebayang nggak? Nah, sebenarnya pada saat kita mindahin si sentroid, itu kan makin lama selisihnya makin kecil ya. Ada saat nanti dia udah nggak kemana-mana lagi, karena dia udah di tengah. Mungkin beberapa iterasi dia masih kurang deket gitu ya, masih geser-geser. Tapi di satu titik dia udah fix di situ, ya udah mau kemana lagi gitu. Nah, itulah saat kita berhenti melakukan iterasi. Jadi harus dihitung. Oke? Nah, kalau pertanyaannya, kalau lagi ujian berapa iterasi, Bu? Sekali aja lah, 1 aja lah. 2 lah maksimum ya, kalian hitung. Biar nggak terlalu capek. Nah, nih kalau saya tanya, ada yang namanya nanti kayak distorsi minimum. Sebenarnya distorsi minimum itu adalah seberapa jauh gitu ya. Kayak saya selisih sama jarak-jarak datanya tuh makin lama makin kecil gitu ya. Kalau udah ini kayak dikasih misalnya kayaknya 0,01 perubahan codebooknya cuman geser segitu mah udahlah ngapain sih gitu. Gitu. Oke nggak? Ya udah gitu aja. Jadi iterasi itu terserah mau pakai melihat gitu ya, kayak nilainya udah nggak berubah lagi, atau mau dihitung aja 3 iterasi deh, 4 iterasi deh gitu. Itu aja ya, intinya itu. Sampai situ udah oke. Nah, sekarang kalau nggak ada pertanyaan nih ya. Bukan yang ini. Yang mana? Ini. Kan tadi dibilang vektornya bisa 1 dimensi, bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi kan. Nah, kalau 3 dimensi gimana? Sama aja, cuman bedanya kan kalau misalnya kayak kita Indomaret itu kan X-Y ya, maksudnya koordinat ya, atau apapun itu gitu. Nah, kalau ini tuh bentuknya ruang, jadi kayak gini. Nah, kayak gini bentuknya. Nih, ada X, Y, Z-nya. Tapi beneran sama gitu, jaraknya sama gitu. Nih, kayak clustering di Python gini. Jadi bentuknya jadi ada X, Y, Z, X, Y, Z aja, tapi kayak gitu sama. Jadi kayak ya kita mau mengcluster Indomaret tapi 3 dimensi. Jadi ada ketinggian gitu. Jadi kayak misalnya, oh Indomaretnya bisa di langit-langit gitu. Jadi kita bisa selain posisi XY-nya juga ketinggiannya. Maksudnya, oh gue paling deket ke yang paling situ gitu. Whatever lah. Ya, gitu ya.
Nah, saya tadi mencoba nyuruh si ChatGPT bikin 3D. Ya udah 3D itu tinggal gini aja, datanya tuh jadi ada 3 X, Y, Z. Tinggal mau dikelompokinnya gimana gitu. Tapi selalu ngelompokinnya tuh 2 dimensi sih supaya gampang, supaya bisa dihitung Euclidean distance-nya. Terus ya udah kita bikin dari X, Y, Z itu kita buatlah klaster-klasternya. Ngitungnya sama kayak gini. Selisih X, selisih Y, selisih Z dikuadratin, diakarin. Nah, kalkulator kan ini kan. Terus nanti mana masuk mana. Udah selesai update dan seterusnya gitu. Udah. Nggak ada yang susah kan? Apa yang susah? Udah gitu. Udah selesai. UTS tuh keluar nih, udah 4 soal. Ini soal yang satunya terakhir. Jadi nggak ada yang susah. Nih, jadi soal yang ini, yang terakhir ini gampang nih. Kita tinggal ngitung, distorsinya tinggal serisi aja kan. Dari misalnya tadinya berapa jadi berapa gitu kan ya. MSE-nya dan lain sebagainya. Gitu. Udah ya, itu bisa. Nah, sekarang saya mau balik lagi ke sini. Vektor gampang nggak berarti? Gampang ya. Sekarang saya mau go through ini ya. Minggu depan kuis atau latihan soal ya. Nah, yang saya mau kasih warning adalah vektor gampang. Uniform gampang. Kalau kalian dikasih soal uniform, jadi soalnya tuh nanti kayak yang ada di slide aja. Kalau kalian uniform, itu tinggal dibagi-bagi aja secara merata. Terus kalian bikin tabelnya. Jadi nggak ada yang susah. Ini tuh tinggal kalian dikasih berapa kek, mau misalnya ini, misalnya ini minus minus 0,0251, di sini 0,0251 gitu. Mau dibagi, itu biarin gitu. Dia mau ngasih berapa aja biarin, nggak susah. Tapi yang ribet itu emang pecahan-pecahannya gitu. Nah, itulah sebabnya ngitungnya yang teliti gitu ya. Kan ini kalau di sini dikasih min 10 kan. Dikasih 10 kan. Kalau merata ya udah, kalau misalnya quantizernya 3 bit berarti 2 pangkat 8. Ini berarti 2 pangkat 3, berarti ada 8 bagian. Kalau misalnya saya suruh, soalnya saya ganti, terus datanya saya ganti. Coba bikin quantizernya 4 bit gitu. Itu sebenarnya ngerepotin kalian bikin ruasnya aja jadi 2 pangkat 4 kan. 2 pangkat 4 berapa? 16. Berarti kalau 2 pangkat 3, itu kan dibaginya 8 kan. Ini berapa? Ini baru 4. Ini udah jadi 8 kan? 8 enggak? 1, 2, 3, 4. Udah ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kalau saya pakai yang 4 bit, berarti harus ada 16. Berarti semua dibagi lagi. Ini kan? Udah gitu aja. Nah, kalau kalian pakai 2 pangkat 3, itu kan berarti ada 8 representasi. Berarti representasinya tuh yang kuning kan? Berarti dari 0, berarti 3 bit kan? Dari 0, saya nulisnya ke atas ya, 0, 1, 0. Ini 0, 0, 1. Ini 0, 1, 0. Ini 0, 1, 1. Ini 1, 0, 0. Ini 1, 0, 1. Ini 1, 1, 0. Ini 1, 1, 1. Kebayang nggak? Ini yang kuning ya. Jadi ini tuh ini gitu ya. Ini tuh ini. Ini tuh ini. Dan seterusnya ya. Kebayang nggak? Udah kan cuman gitu aja. Udah. Nah yang kalian mesti teliti adalah menghitung ruas-ruasnya.
Berarti kalau misalnya ini dibagi 8, satu ruasnya berapa? Udah, misalnya ini kan 10, berarti kan ini 0. Berarti setengahnya di sini berarti 5 dong. Berarti setengahnya di sini 7,5 dong. Itu kan? Di sini 2,5. Di sini berarti ini -5. Ini berarti -2,5. Berarti satu ruasnya tuh 2,5 kan? Ini gitu kan? Udah. Terus apa lagi? Ya udah, tinggal masukin 2,4 tuh di mana? 2,4 itu ada di sini misalnya. Berarti 2,4 itu kalau di 3 bit masuknya ke 1,0,0 gitu. Dan seterusnya. Sampai situ clear nggak? Nah, tapi kalau 4 bit gimana, Bu? Kalau 4 bit ya itu. Berarti kalian masih rajin. Kalau 4 bit bagi 4 kan, berarti ada 16 representasi kan. Berarti setiap garis ini tuh, jadi misalnya nih ya, yang ini tuh dia 0, 0, 0, 0. Nah, yang paling belakang ini itu dia 1, 1, 1, 1 gitu. In between-nya kalian lengkapin sendiri. Pasti pas 16 gitu. Udah, sampai sini nggak susah dong. Jangan bikin salah. Udah ya, udah bisa kan itu kan. Ntar lo. Nah, berarti kan tinggal bikin tabel. Bikin tabel. Bikin tabel gampang. Kayak tadi saya bilang, 2,4 posisinya ada di mana? Masukin dia ada di posisi mana. Outputnya di mana? Outputnya berarti kita cek posisi si 110 ini itu tuh ada di mana gitu. Di ruas mana sama ruas mana, dikurangin selisihnya bagi 2, maka dia posisinya ada di 1,25 gitu. Jadi kayak gini contoh. Nih. Kan misalnya 2,4 nih. Nih ya 2,4 nih. Dia ada di mana 2,4? 4. 2,4. Nih ya 2,4 di sini. Berarti kan dia 110 kan? Nih kan? Nah, 2,4 itu posisinya kan antara 0 sama 2,5 kan? 0 sama 2,5 itu berarti dikurangin bagi 2 berapa? 1,25 kan? Jadinya ini gitu. Errornya mana? Ini input dikurang output. Error kuadratnya apa? Kuadratin aja dari error yang ini. Absolutnya apa? Ini dikasih absolut. Hilanginlah tanda negatifnya. Squared error apa? Squared error semua ini dijumlahin, ini disum jadinya segini. Ini. Jadi ini semua ditotalin 4,3. Square errornya berarti rata-rata. Datanya ada 10. Berarti 4,365 dibagi 10. Berarti 0,4. Udah. Terus absolute error. Ini dijumlahin. Jadinya 6. Rata-ratanya berapa? Dibagi 10 jadi 0,6. Udah. Udah. Gitu aja. Tidak boleh ada salah. Ya. Ada yang susah nggak? Nggak dong. Oke. Nggak ada pertanyaan ya. Sekarang non-uniform. Nah, non-uniform itu sebenarnya kalian pakai logik aja lah. Pakai logik. Kalau soalnya bagus, dia bakal ngasih soal yang terdistribusi. Tapi bisa aja misalnya dia datanya nggak relevan sama pembagian bitnya. Tapi nggak apa-apa gitu. Tapi kalau soalnya bagus, dia pasti ngasih datanya yang sesuai gitu. Kan kita punya input nih, misalnya -4 sampai 4 nih, gitu kan ya. Terus katakan kita punya data nih. Data tuh kan bisa di mana aja kan. Misalnya kita punya data toto di sini, toto di sini, toto di sini, toto di sini banyak banget, atau di sini yang banyak banget gitu kan. Kita nggak tahu kan. Tapi kalau misalnya kita ngeliat, ih data yang di lain mah nggak terlalu banyak gitu. Yang rapet tuh di sini. Kita kan bisa bilang misalnya, bisa aja misalnya, ini mau 2 bit, yang ini 2 bit, yang ini 3 bit, yang ini 4 bit. Gitu boleh aja kan? Boleh nggak gitu? Boleh. Tapi kalian mesti perhatiin tuh yang kayak gini, yang saya mau tunjukin ke kalian tuh gini.
Kita lihat contoh aja dulu ya. Yang mesti kalian perhatikan adalah kalau di non-uniform, rentangnya dan kerapatannya itu pasti kelihatan beda. Nih, kalian lihat ya. Digunakan non-uniform quantizer dengan level kuantisasi 2 bit untuk minus 4 sampai 0 volt. Ya udah ikutin aja. Berarti minus 4 sampai 0 volt ini disuruh berapa? Di sini disuruh 2 bit kan? Oke. Berarti 2 bit dibagi berapa? 2 bit itu 2 pangkat 2 kan? 2 pangkat 2 berapa? 4. Berarti ini tuh dibagi 4 di sini. Jadi ini min 1, min 2, min 3. Sampai sini clear nggak? Dah ya. Terus dia bilang lagi apa? 2 bit lagi untuk 0 sampai 2 volt. Berarti kita punya 0 sampai 2, ini disuruh 2 bit. Jadi ini kayak tadi ya. Yang tadi tuh kayak satu lapang bola dibagi 4 gitu. Sekarang ini satu lapang basket dibagi 4. Ini kan 2 bit lagi. Jadi mereka kan lebih sempit-sempit. Bayang nggak? Rentangnya tuh jadi lebih sempit. Nah ini yang saya pengen kalian tahu gitu. Maksudnya, lihat dong gitu kan. Beda kan? Itu, non-uniform tuh itu. Harus kalian ngegambarnya harus sampai kelihatan kayak gitu. Berarti kan kalau ini kita hitung bagi 4. Berarti ini kan 1 dong. Tengah-tengahnya 0 sama 2. Tengah 1 sama 2 berarti berapa? Setengah dong. 1,5 ya kan? Antara 0 sama 1 berapa? 0,5. Sampai sini oke nggak? Clear nggak? Oke. Dah. Sekarang 3 bit untuk 2 sampai 4 volt. Berarti 3 bit. Berarti 3 bit. 3 bit itu berarti sebenarnya 3 bit itu bukan berarti bitnya harus 3, tapi representasinya, pembagiannya tuh 3 bit. Berarti harus ada setidaknya 8 representasi. Berarti kan di sini 2 pangkat 3 kan? Ini kan 2 pangkat 2. Kita tadi udah punya berapa sih? Kita udah punya 2 pangkat 2. Udah ada 4 kan di sini. Terus yang ini juga 2 pangkat 2. Itu sama dengan 4 juga. Representasinya nanti harus dipakai di sini 4, di sini 4. Di sini harus ada berapa? 8 representasi. Berarti sesempit ini, tadi kan lapang bola dibagi 4. Terus lapang basket dibagi 4. Sekarang lapang basket dibagi 8. Berarti kan ini lebih sempit lagi. Segini. Benar nggak? Berarti ini kan kalau saya di antara 2 sama 4, tengah-tengahnya berapa? Ini 3 kan? Nah, tapi 3 sama 4 itu ada dibagi lagi kan? Bagi 2, berarti ini 3,5 dong. Benar nggak? Di sini yang ini 2,5. Terus antara 2 sama 2,5 berarti 3,1, 3,25. Gimana sih? 2,25 ya? 2,2. Berarti kan antara 2,5 sama setengah, taruh 2,5, ini kan 2,5. Antara 2 sama 2,5 berarti 2,5 kan? 0,25 kan? 2,25 kan di sini. Pokoknya gitulah hitung ya. Nah, kalian tuh ngitung ruasnya jangan sampai salah. Hitung sendiri ya, bikin ngitung ruasnya harus bisa dong, dibagi-bagi aja ya. Dah. Sekarang gimana caranya ngasih angka binernya? Nah, mulai aja dari yang paling jarang dulu nih, yang rentangnya paling ini dulu, paling gede-gede. Nah, ini kita set aja jadi ya udah deh kalau gitu kan ini kan harus ada apa? Ada 4 ditambah 4 ditambah 8 representasi kan. Itu berarti berapa? 4 tambah 4 tambah 8 berapa? Ada 16 representasi, ada 16 kode kan? Berarti kita bisa pakai 2 pangkat 4 dong. Bener nggak? Sama nggak? 2 pangkat 4 itu 16 juga kan? Ya udah kita taruh aja berarti dari sini. Saya nulisnya ke atas ya biar cukup ya. Ini kita jadiin 0, 0, 0, 1, 0. Ini 0, 0, 0, 1.
ini 0, 0, 1, 0, ini 0, 0, 1, 1. Dah, selesai. Nah, ini tinggal nerusin berarti. Di sini 0, 1, 0, 0, ini 0, 1, 0, 1, ini 0, 1, 1, 0, ini 0, 1, 1, 1. Udah. Ini kan udah kepake nih. Tinggal 8 sisanya kan? Ya udah 8 sisanya tinggal nerusin kan? Ini 1, 0, 0, 0, ini 1, 0, 0, 1, ini 1, 0, 1, 0, ini 1, 0, 1, 1, ini 1, 1, 0, 0, ini 1, 1, 0, 1, ini 1, 1, 1, 0, ini 1, 1, 1, 1. Udah. Jadi nggak usah worry sama dua bit ininya deh. Tapi caranya kita mendistribusikan representasinya untuk setiap ruas. Yang terpenting adalah kalian ngebagi-baginya benar gitu. Jadi kayak misalnya gini. Nih, 3,1 ada di mana? Minus 3,1. Berarti kan di sekitar sini kan? Berarti dia masuknya ke 0,000 kan? Benar nggak? 0,2 di mana? 0,2 di mana ya? Ini kalau 0,5 nih. Berarti 0,2 di sini dong. Berarti dia masuknya ke 0, 1, 0, 0. 1,7 di mana? Ini 1,5, ini 2. Berarti 1,7 di sini. Berarti dia masuk ke 0, 1, 1, 1, dan seterusnya gitu. Udah kan? Gampang nggak? Nah, udah. Setelah kalian udah kayak gitu, tinggal bikin tabel aja. Cocokin si angka ini sinyalnya sama posisi encodernya dia. Terus posisinya, kayak misalnya gini ya, minus 31. 3,1 dia kenapa dapat 3,5 sih, Bu? Ya, dia kan posisinya antara 4 sama 3 nih. 4 kurang 3 berapa? 1. Minus 1 kan. Berarti antara 4 sama 3 dibagi 2 tuh 3,5 kan. Minus 3,5 kan. 0,2 di mana? 0,2 di sini. Posisinya antara 0 sama 0,5. Dibagi 2 berapa? 0,25. Bisa dong. Error tinggal hitung selisih ini sama ini. Bisa dong. Error kuadrat dikuadratin. Error absolut tinggal diabsolutin. Ini tinggal dijumlahin, ini tinggal dibagi jumlah data. Ini tinggal dijumlahin, ini tinggal dibagi jumlah data. Udah, nggak ada. Nggak boleh salah. Nggak mau tahu, harus bisa. Udah, sampai sini udah bisa, oke, clear? Nah, nanti minggu depan tuh saya kasih soal. Nanti kalau ada yang masih miss-miss, kita bahas lagi. Nah, yang sebenarnya saya agak khawatir tuh adalah ini. Giant. Sebenarnya Giant tuh sama aja, gitu. Cuman yang menjadi problem itu adalah karena pada saat kita ngitung, kan sebenarnya kan dikasih soal ya. Ini mau berapa bit nih quantizernya? Ini 2/3 berarti kan. 2/3 berarti ada 8 anak tangga kan. Saat anak tangga itu punya nilai multiplier. Nanti dikasih gitu nilai multipliernya. Terus dikasih data. Nah, setiap data tuh masuk ke anak tangga yang mana. Kan cuman gitu ya. Nah, sebenarnya yang menjadi problem, si multiplier itu bisa simetri, bisa enggak loh. Jadi bisa jadi anak tangganya tuh nggak sama. Atau bisa juga simetri. Tapi nanti saya buat soal yang sesederhana mungkin. Nah, yang pasti membuat kalian bingung dan itu menambahkan problem di pas saat kalian ngitung tuh adalah si ini step. Jadi step si tangganya kan di awal tuh kan dikasih kan apa multiplier ya. Nah, si multipliernya tuh bisa simetri bisa enggak loh. Jadi bisa misalnya step yang 0 sama 4 sama 5 sama 2 sama gitu kan bisa gitu ya simetri. Bisa juga enggak gitu. Tapi ya jangan terlalu dipikirin. Karena step yang sekarang, step tangga yang kita naikin sekarang, yang kita pakai untuk menyusun tangganya itu ditentukan dari hasil data terakhir
dia tuh ada di posisi mana dan pengalinya berapa. Itu yang membingungkan. Nah, kalau kita lihat di contoh nih misalnya. Kan misalnya kita punya di awal setengah nih. Kan kayak gini nih posisinya. Kalau misalnya ini sampai, ya kan ini soalnya gini. Min 2 sampai 2. Saya pakai ini aja ya, biar lebih rapi ya. Kita nyopet ini aja ya. Berarti kan dari sini ini minus 2 kan. Ini kan 2 ya. Benar nggak? Berarti kan ini di tengah-tengah ya. 1. Dari sini minus 1. Ada lebah. Oke. Di sini berapa? Ini 0,5. Benar nggak? Ini berapa di sini? 1,5 ya. Oke. Di sini berapa? Minus 1,5. Di sini berapa? Minus 0,5 gitu. Sampai sini oke. Nah, kan tadi data pertama berapa? 0,1 minus 0,2. 0,1 dia ada di mana? 0,1 ada di sini kan? Berarti dia masuknya ke sini kan? Multipliernya berapa? 0,8 kan? Kan di sini 0,8, di sini 0,8. Terus saya lupa ya berapa ya? 1,0 gitu. 0,9. Ini 0,9. Ini 1,0. Ini 1,0. Nah, bisa simetri, bisa nggak simetri. Jadi inti harus baca soalnya. Ini 1,2, ini 1,2. Sampai sini kebayang. Kalian kebayang bahwa rentangnya minus 2 sampai 2, tangganya ada 8. Berarti dibagi rata setiap step itu setengah. Tapi nanti stepnya tuh nggak segitu lagi. Karena tergantung sama nilai yang ada yang kita lihat sekarang. Maksudnya gimana, Bu? Begini. Kita lihat tabel kan. Ini hapus dulu aja ya. Tadi kan kalian udah lihat gambarnya kan. Oke. Dia kan tadi data pertama kan 0,1. 0,1 dia masuknya ke kategori ini kan, 0,5 kan. Inputnya 0,1. Level outputnya kan 0 kan. Jadi kan dia mulainya di 0,5 kan. Multipliernya 0,8 tadi saya udah tulis. Ya. Berarti next-nya itu adalah tadi dia tuh di step yang dia tuh stepnya berapa? Setengah kan. Jarak antar injekan atau jarak antar ruasnya setengah kan, dikali multipliernya. Jadi dapatnya 0,4. Jadi sekarang stepnya tuh bukan setengah lagi. Jadi tinggi tangganya atau beda ruasnya bukan setengah tapi 0,4. Jadi mengecil. Kalian kebayang nggak? Jadi si tangganya tuh menyempit. Oke. Dah. Sekarang kita cek dengan step seperti ini, itu digambar lagi. Kalau outputnya minus 0,2, dia masuknya di mana? Ternyata dia masih masuk di level 4. Jadi di yang minus bawah itu loh, yang bawah, yang tangga pertama tapi yang minus. Nah, multipliernya kan 0,8. Terus next-nya dari mana? Next-nya ya yang tadi stepnya 0,4 dikali 0,8 berarti 0,3 dan seterusnya gitu. Bu, kalau multipliernya gimana? Multipliernya itu selalu sama. Jadi kalau misalnya 0 ya 0,8 pasti. Kalau 4 0,8 pasti. Ya kan? Kalau 5 0,9, 1 0,9, 3 pasti 1,2. Yang berubah-ubah tuh step ini. Ini yang berubah-ubah gitu. Dan ini terpengaruhi oleh multiplier. Jadi multipliernya tetap, tapi step-stepnya berubah gitu. Supaya apa? Nilainya makin menyempit. Nah, output ini gampang dong kan kalian bisa lihat ya. Dari ini 0,5 kan tadi kan rentangnya atau ruasnya kan dari 0 sampai 0,5. Tengah-tengahnya berapa? 0,25. Nah, ini kan dari 0 sampai minus 0,25 kan. Dia rentangnya kan ada di 0 sampai 0,4 kan. Tengah-tengahnya berarti minus 0,2 dan seterusnya. Bisa dong. Nggak susah kan jadi
Nah, update itu tuh kita tinggal ngelihat ini selisihnya, update deltanya tadinya tuh berapa. Ini kan ya kita tulis aja, ini kan ini aja. Ini update-nya jadi 0,4, jadi 0,32. Ini kan ini. Jadi 0,32, jadi 0,25, jadi 0,248. Dan seterusnya kan ini tinggal ditulis kan? Gitu. Sampai sini dapat kan? Ini tuh hasil dari 0,01911 dikali 1,2. Dapatnya ini. Gitu. Sampai situ oke nggak? Update delta bisa. Error. Error tuh apa? Error itu selisih antara selalu. Jangan salah ngaliin. Selalu input sama output. Bukan output yang ini level. Input dan ini dikurangin. Dapatlah error. Error dapat bisa ngitung kuadrat, bisa ngitung absolut. Tinggal nih itu begitu aja ditotalin terus dibagi. Udah. Ada susah nggak? Nggak ada kan? Udah loh, cuman gitu loh. Habis itu apa? Habis itu yang tadi vektor gampang. Nggak ada yang susah. Jadi kalian nggak ada rumus, nggak ada buka open book. Nggak kalau yang sebelum UTS kan ada yang misalnya descending, ascending lah, terus rumus entropi kan barangkali lupa gitu ya. Kali ini nggak ada apa-apa Sudahlah, ini kalau nggak bagus awas aja. Terus gini, saya mau update dulu ini ya. Hmm, jadi, nah, lupa cek dulu. Jadi asesmen kuliah ini, tunggu ya. Nih, jadi nanti saya akan ngasih nilai kalian itu, ada nilai, ada 4 nilai. CLO 1, CLO 1 tuh soal-soal yang sebelum UTS, itu kayaknya saya ambil dari kuis juga bisa. Terus dari CLO 2A, itu UTS ya. Ini nilai kalian loh. Oke. Terus, nah yang saya mau kasih sekarang tuh adalah CLO 2B. Ini nanti saya upload di sini sekarang. Sama asesmen 3. Itu AS. Jadi nilai kalian tuh ini. Tapi saya punya nilai kuis dan tugas. Jadi kumpulin. Jadi kuis kan udah ada kuis ya. Besok minggu depan juga kuis lah ya. Latihan soal saya anggap kuis lah. Tugas-tugas kumpulin karena kalau sampai ini kalian jelek, itu bakal saya supply ke sini. Jadi kalau kalian kuis nggak ikut, assignmentnya nggak dikerjain, kalian UTS jeblok, UAS jeblok, udah lah, saya tidak bisa menolong. Begitu, oke? Nah, berarti sekarang saya bakal kasih tugas assignment 10. Apa saya sih? Ya, salah. Saya tahu ini salah upload jadi soal A. Excellent. Nih ya, ini PR ya. Nah, ini tuh bad news-nya. Ini tuh soal-soal dari setengah semester yang lalu. Tapi baru dikasih. Jadi arithmetic dictionary itu kita belum pernah kuis. Nah, ini due date-nya saya lamain karena ya pokoknya kalian ngerjain lah gitu ya. Di sini deh. Nah, itu tuh
Kenapa saya minta kerjain karena ini jadi nilai kalian. Kalau kalian tidak mengerjakan itu, kalian nggak punya nilai ini. Padahal ini saya ngumpulin, ini anggap saya udah punya ya. Ini saya udah punya. Ini kalian awas kalau jelek. Nah kalau ini bagus aja misalnya 75% nih. Kalau bagus, nggak ada ini sayang loh. Ini diisi. Jadi bagus, nilainya bisa nolong yang ini. Kalau ini masih jelek juga, ini saya perbantukan nih. Tapi ini akan saya masukin gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian tertib, aman gitu. Kalau kalian tertib tuh aman. Karena kalian punya banyak banget tugas. Tugas kalian tuh ada 10. Ada latihan UTS nih saya anggap bisa saya masukin kuis gitu. Saya punya banyak nilai yang bisa dipakai. Begitu. Sampai sini sudah jelas? Nah, minggu depan kita kuis atau latihan soal ya. Jadi nggak ada yang susah ya. Sebenarnya. Gitu aja, gitu aja. Ntar dulu. Kemarin tuh, nih ya, Giant itu, ini agak kacau sih dia mah kalau nggak usah ChatGPT kacau lah. Saya mending hitung manual aja. Tapi itulah intinya gitu ya. Jadi tinggal dihitung per bagian aja. Udah tinggal dirajinin aja. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, saya mau sambil absen nih. Soal udah, itu udah. Sekarang kita absen. Kita ajar. Belum submit. LBG udah bisa. Ih, gampang banget, Aish. Ya ada yang susah, saudara-saudara. Mari kita absen. Kalau ada yang mau tanya boleh silakan. Absen dulu. Zainul Arifin Ihsan mana? Zainul Arifin. Hadir, Bu. Oke, siap. Agung Rizky. Bu. Semangat, Agung. Otniel mana Otniel? Hadir, Bu. Oke. Rizky. Hadir, Bu. Oke, Rizky udah makan. Yoza. Hadir, Bu. Oke, Yoza ada. Andika Atar Fizrah. Hadir, Bu. Andika ada. Oke. Rahmanda. Hadir, Bu. Oke, Rihana mana Rihana? Hadir, Bu. Oke, Rihana ada. Sip. Rafli ada ya, Raf ya? Ada, Bu. Oke, sip. Daryl. Nggak ada. Bener nih, nggak ada. Udah. Khalid. Hadir, Bu. Hadir. Oke, Khalid hadir. Alfaiz. Hadir, Bu. Rifki. Hadir, Bu. Aku Rifki joinan sama nama Rafli. Rafli, Bu. Aku Oke. joinan nama Rafli. Biasa, Bu, Oke. di laptop. Oke. Awas ya kalau nggak ngedengerin. Dengerin dong, Ibu. Sip. Saya lupa upload video deh kayaknya. Tadi upload 2 sekaligus. Fahriza mana? Fahriza. Nggak ada. Isan pasti ada dong. San kok sepi, San? Ada, Bu. Ada. Oke. Syauki. Hadir, Bu. Syauki ada Bu, dong. Daril hadir, Bu. Daril dari mana? Kamar mandi, Bu. Oke. Berarti yang nggak ada Fahriza aja. Bisa hadir, Bu. Ah, Fahriza ada? Oh, ada, iya. Berarti ada semua. Oke. Kayak apa nih? Kuliah. Oh, oke. Aman berarti ya. Materi tambahan. Oh, baik. Submit. Udah deh. Siap-siap ya berarti ya. Aman ya. PR kerjain. Ke depan kuis, latihan soal. Kalau nggak ada pertanyaan, udahan nih. Sehat semua. Bu, Apa? kasih semangat, Bu. Gung, kenapa nggak semangat emang? Gak Gue apa-apa, gampang. Bu. Gampang, udahlah. Oh iya, ingat. Kalkulator ya. Siapkan kalkulator. Kalkulatornya jangan handphone, kalkulator yang biasa. Terus belajar ngali-ngaliin aja. Jadi soal 4, semua ada. Tabel aja udah. Sama ngitung garis bilangan. Gampang.
Jadi ini tuh bisa kalian anggap sebagai kuliah yang UAS-nya mungkin lebih gampang. Jadi dibandingin sama misalnya keamanan sistem atau machine learning, AI, ini mah gampang lah. Jadi jangan dijadiin beban. Minggu depan kita latihan soal ya. Oke, semangat ya. Minggu depan ngapain aja, Bu? Kuis. Sebenarnya sih bukan kuis ya, lebih ke latihan soal ya. Jadi saya bilang kuis, kalian kerjain terus nanti kalian boleh nanya gitu. Jadi saya sambil ngejelasin. Jadi saya sambil nguisin Kak. Jadi ceritanya kita latihan soal. Jadi saya tahu kalian kayak gimana yang nggak ngerti, tapi masih bisa nanya. Jadi kan gitu loh. Jadi nanti pas UAS tuh udah mateng. Oke? Sip? Aman ya? Mau nanya, Boleh Materi. Daryl? kalau UASnya itu tanggal berapa, Bu? UAS belum ada jadwal. Belum kayaknya. Tanggal 30-an ya? Oh, kayaknya loh. Soalnya taruh Prodi. Ntar saya lihat dulu Prodi. Iya, kayaknya Desember akhir loh. Kan kita udahan nih, minggu depan kan terakhir ketemu. Berarti akhir-akhir mau tahun baruan, Cuma saya nggak tahu jadinya di akhir tahun apa di awal tahun. Oh, ternyata akhir tahun ya UAS laporan. Iya benar. Senin 30 Desember Kamjar PTK Serukdat. Selasa 31 RLAI.com. Kamis 2 Desember. Kok Kamis 2 Desember sih? 2 Januari kali ya? Ini lihat sendiri deh, pusing. Lalu. Ini ya kira-kira. Tunggu, mana? Sekarang apa? Quadcom. Ini ya saya kasih di grup ya. Oke, Bu. Kayaknya Quadcom itu 2 Januarian. Ih, nggak rame banget. Kan lagi libur ke... Kan lagi liburan ke Eropa kita. Nggak bisa lah UASC. Bukannya libur ya? Nggak ngerti lah. Pokoknya tuh kalau di Prodi gitu. Online aja Bu, online ya UASnya Bu. Nggak tahu. Nggak tahu gitu. Tuh akhir-akhir gitu. Emang nggak libur ya? Kan mau bakar-bakaran. Masa UAS sih? Tahu. Terserah. Ya udah nanti berkabar lagi ya. Take care ya. Kalau ada apa-apa nanya. Ya, Daryl udah oke. Oke, Bu. Aman-aman. Makasih, Bu. Agung semangat ya. Agung, Daryl juga. Ihsan. Iya. San, kalau ada apa-apa kabarin San. Kalau misalnya ada Nuhun salah Bu. di slide-nya kasih tahu. Iya, Bu. Nanti coba. Makasih ya semuanya. Ya, Take care. makasih, Bu. Bye. Kasih Bu. Makasih. Dadah.